Belum pernah mencoblos, tapi udah jadi PPS. Judulnya adalah membentuk KPPS yang 100% berijazah minimal SMA. Iya, pilkada pun memborong 3 penghargaan. Wah, semua warga yang berijazah SMA diundang ke balai desa atau semua desa begitu? Oh, akan memakai yang ijazah SMP terus. Itu kan biasanya sesepuh itu ya. Itu tidak akan ada reorganisasi. Jadi tidak akan tahu, padahal yang namanya pemilu biarpun sama itu akan selalu beda. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Muhammad Bagus Pratomo dalam podcast KPU Kabupaten Temanggung. Seperti biasa, kami akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang berbagai hal mengenai politik, demokrasi, pemilu, dan pilkada. Nah, edisi kali ini kita masih terkait promo buku Bunga Rampai Sosdiklih Parmas dan SDM Pilkada 2024. Sama seperti edisi-edisi sebelumnya, di mana saya mengundang para ex-PPK Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM. Maka kali ini kita akan undang kembali salah satu ex-PPK yang lain. Kita akan sambut bersama Mbak Rani Miranti. Assalamualaikum Mbak Rani. Waalaikumsalam Pak Bagus. Gimana kabarnya Mbak Rani? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu ya, kayaknya Ya. makin seger ya. Ya, alhamdulillah. Sejak terakhir kita ketemu, Mbak Rani masih PPK. Iya. Kayaknya makin seger ini hari ini. Iya. Auranya beda. Baiklah teman pemilih semua, tentu Anda sudah tidak sabar ingin mendengarkan bincang-bincang saya bersama Mbak Rani Miranti, ex-PPK dari Kecamatan Kelidung. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Obsesi, obrolan seru seputar demokrasi. Baik, langsung saja kita akan bincang-bincang dengan Mbak Rani Miranti. Mbak Rani ini aktivitasnya setelah pilkada dan pemilu usai apa ini Mbak Rani sekarang? Mengajar. Mengajar. Dan ini sudah dilakukan sebelum pemilu ya? Sebelum, dari tahun 2018 mengajarnya. Sudah mulang dari 2018. Di mana mulangnya Mbak? Di MI. Di MI Kelidung sana, di MI Canggal. Ya. Oke, baik. Jadi memang sejak awal familiar ya dengan dunia mengedukasi orang gitu ya. Iya. Jadi makanya masuknya Sosdiklih Parmas. Iya. Oke, dan sekarang sudah kembali lagi ke sekolah, mulang anak-anak para calon generasi penerus bangsa kita. Dan insya Allah nanti kita akan dengarkan nih sharing cerita pengalaman yang Mbak Rani. Karena Mbak Rani ini bertugas baik di pemilu maupun pilkada. Iya. Jadi pengalamannya panjang di tahun 2024 kemarin. Kalau di edisi sebelumnya Mas Endri ini kan baru bergabung di pilkada. Sehingga Mbak Rani ini akan lebih komplit nanti bisa bercerita tentang pengalamannya di pemilu 2024. Kalau pengalaman pribadinya Mbak Rani sendiri sebenarnya jadi penyelenggara pemilu atau pilkada ini dimulai sejak kapan Mbak Rani? Sejak 2018 sudah jadi PPS. Oh. Jadi dulu belum pernah mencoblos, tapi udah jadi PPS. Belum pernah mencoblos sudah jadi. 17 tahun udah jadi PPS. Oke. Ya. Jadi 2018 posisinya masih SMA itu atau? Udah lulus. Baru lulus Ya, SMA, kemudian langsung mulang tadi di tahun itu kan? Iya. Langsung mulang, kemudian langsung jadi penyelenggara. PPS, ya. Dimulai pilkada berarti ya, 2018 ya. Pilkada pemilu ikut semua. Oke. Dan jadi PPK perdana berarti di 2024. Iya. Baik, luar biasa. Nah ini Mbak Rani mungkin bisa sedikit cerita terkait pemilunya dulu nih. Apa yang paling terasa berbeda sih menurut Mbak Rani antara pemilu 2019 dengan 2024? Mungkin karena dulu kan hanya di tingkat desa ya. Di tingkat desa itu tidak sekomplek di tingkat kecamatan gitu ya. Kalau di tingkat kecamatan itu kan benar-benar harus membackup semua yang ada di kecamatan, yang dimana di Kecamatan Kelidung itu ada 13 desa. Jadi mungkin lebih menguras tenaga, energi juga, jadi pikiran juga mungkin keberanian juga kan. Kalau di tingkat kecamatan itu kan benar-benar dianut sama 13 desa itu, padahal dengan posisi ya PPS-nya sudah PPS sepuh ya, tua-tua itu ya. Jadi ya itu perbedaannya mungkin di keberaniannya harus lebih berani lagi, pengalamannya lebih banyak di tingkat PPK dibandingkan di tingkat PPS gitu. Karena kalau di PPS kan hanya lingkup desa saja. Oke. Gimana
triknya, tipsnya dari Mbak Rani untuk mengatasi itu ya? Artinya tadi merasakan bahwa wah ini pressure-nya lebih besar nih gitu kan. Saya tadinya ngurusi di tingkat desa, tiba-tiba sekarang ngurus kecamatan. Cara Mbak Rani beradaptasi akhirnya mengatasi masalah ini seperti apa? Kalau saya itu yang penting saya harus bisa dulu sebelum menyampaikan. Jadi contoh sederhana kalau di divisi kita itu kan membuat surat-surat itu yang membuat laporan-laporan itu saya sebisa mungkin harus mencontohkan dulu. Saya mengerjakan satu desa dulu, terus nanti desa yang lain hanya ikut mengedit gitu. Jadi saya harus bisa dulu sebelum saya menyampaikan ke PPS gitu. Jadi kalau di Kecamatan Kledung itu dulu nanti ada gilirannya. Jadi semisal nanti saya membuat di Desa Kledung, setelah itu di Desa Batursari gitu. Jadi contoh untuk beberapa dokumen itu saya buat per desa gitu. Jadi mereka hanya tinggal mengedit apa yang perlu diedit gitu. Jadi saya pun menyampaikannya lebih mudah lagi karena saya sudah mengerjakan gitu. Jadi artinya penguasaan mendalam itu yang jadi kunci ya. Sehingga tadi mungkin ada kekhawatiran, kecanggungan dan lain sebagainya ini bisa diatasi dengan masalah itu memang dikuasai gitu ya. Sebenarnya motivasinya apa sih Mbak Rani ikut berkecimpung jadi penyelenggara bahkan ketika belum ikut memilih gitu ya. Belum ikut milih, udah ikut menyelenggarakan dan bahkan pada pemilu berikutnya lagi naik level jadi PPK. Motivasinya apa? Karena memang suka politik sih, maksudnya nggak suka itu. Dari dulu tuh suka pelajaran PKN, jadi suka PKN, terus lulus SMA itu ada pembukaan itu atau pembukaan PPS, akhirnya kayak ingin gitu. Padahal sudah dikasih wanti-wanti sama ayahnya dulu bahwasanya nek dari PPS harus hafal pasal-pasal gitu-gitu. Harap belajar gitu, terusnya seperti itu. Jadi ingin pengalaman yang lebih sih, karena juga suka kalau dunia kayak gini tuh suka aja. Bapaknya apa penyelenggara juga? Bukan, bapaknya. Pemerhati gitu ya. Iya. Pemerhati pesta demokrasi sepertinya. Ya tapi kan takut gitu, masih kecil, masih 17 tahun. Kok udah mau ikut di PPS gitu, takutnya ada apa-apa gitu kan. Terus saya memberanikan diri, semisal disuruh belajar nggak apa-apa gitu. Karena memang suka dunia kayak gini, suka gitu dari ya, pelajaran PKN ya. Baik. Nah tadi saya minta Mbak Rani mengkomparasikan antara pemilu 2019 dengan 2024. Tentu tadi adalah posisi yang berbeda untuk Mbak Rani. Bagaimana dengan perbandingannya pemilu dan pilkada 2024? Dua-duanya Mbak Rani jadi PPK. Ya kalau pemilu itu yang lebih paling berkesan mungkin dengan tidak tidurnya Pak Sarya. Kalau pilkada itu kan lebih sedikit santai ya, tapi santai tapi kondisinya panas gitu ya. Karena pilkada, karena memang ya kalau di daerah sendiri jadinya suasananya di antar warga itu kan sedikit panas ya, di antara pemilu dan pilkada. Tapi untuk energi lebih banyak tersedot di pemilu sih, karena kalau pilkada kan hanya meneruskan apa yang sudah ada dalam pemilu ya. Seperti itu. Oke, jadi apalagi tadi pemilu 2024 adalah pengalaman perdana Mbak Rani sebagai PPK ya. Tentu masih proses adaptasi. Dan di pilkada tadi merasakan pressure yang sedikit lebih ringan ketimbang pemilu gitu ya. Nah menarik, kita akan langsung masuk nih ke buku Bunga Rampai. Sekali lagi pemirsa, teman pemilih semua, Anda bisa ikut membaca tulisannya Mbak Rani dan kawan-kawan dalam dua cara. Kami sediakan di website KPU Kabupaten Temanggung dalam bentuk e-book, dan Anda juga bisa membaca hard copy-nya di Perpusda Kabupaten Temanggung. Nah, tulisannya Mbak Rani ini ada di halaman 31. Jadi, Mbak Rani membagikan cerita bagaimana proses pembentukan badan ad hoc pilkada di Kecamatan Kledung. Jadi menarik nih. Judulnya adalah membentuk KPPS yang 100% berijazah minimal SMA. Wah, ini adalah sebuah prestasi yang membanggakan ya dari teman-teman PPK Kledung, karena tidak semua kecamatan bisa mencapai pencapaian ini. 100% KPPS-nya ijazah minimal SMA. Di Temanggung kita tahu masih banyak daerah yang kesulitan SDM-nya, tidak semuanya berijazah SMA akhirnya ketika itu. Nah, ini berapa banyak sebenarnya yang waktu itu harus dipastikan terpenuhi SDM-nya? Ini KPPS berapa banyak, Mbak Rani? 336 KPPS. 336. Iya. Ini kan tentu banyak ya, jumlah yang banyak, dan
bisa akhirnya memastikan seluruhnya ijazahnya minimal SMA. Ya. Oh, ini kan luar biasa. Upaya seperti apa yang waktu itu sejak awal dilakukan atau diperhatikan oleh teman-teman PPK Kelidung? Upayanya itu bersosialisasi. Jadi kami menekankan bahwasanya kalau kok memakai orang ijazah SMP terus, itu kan biasanya ijazah SMP itu kan biasanya sesepuh gitu ya, yang sudah lama menjadi KPPS itu tidak akan ada reorganisasi. Padahal kan zaman sekarang Gen Z khususnya itu kan rasa ingin belajarnya juga tinggi ya rata-rata ya. Jadi kami menekankan bahwasanya harus ijazah SMA. Salah satu cara yang dilakukan itu yang paling menarik adalah di Desa Kruisan. Jadi saat dibuka itu tidak ada pendaftar, bahkan kami berlima tidak ada pendaftar. Ya, hanya beberapa pendaftar kami sampai berlima itu hampir mau tutup pendaftaran, masih kurang banyak. Kami berlima sampai tengah malam di Desa Kruisan itu. Kami dengan perangkat desa dan dengan beberapa tokoh masyarakat kami membentuk strategi. Akhirnya terbentuklah strategi untuk Desa Kruisan itu adalah mengundang semua data masyarakat yang berijazah SMA. Jadi diundang semua. Ya, jadi karena kalau menurut informasi dari mereka itu untuk pengumuman pendaftaran itu belum terlalu luas. Jadi kan tidak semua orang itu ke balai desa gitu ya, atau ke tempat-tempat yang memang ditempel itu ya. Jadi menurut mereka itu kenapa kok kemarin mendaftar kayak gitu, kalau ditanya kayak gitu jawabannya nggak tahu kayak gitu. Jadi dari inisiatif kami semua, ayo kita undang aja semua yang berijazah SMA. Akhirnya terpenuhi bahkan sampai menolak gitu. Jadi yang awalnya bukan SDM-nya nggak mau, tapi memang tidak tahu. Iya, jadi itu dengan strategi itu mengundang. Jadi hanya mengundang saja, mengundang semuanya sudah terkumpul, langsung dibicarakan bahwasanya kami akan ada pembentukan KPPS dengan ijazah SMA. Kan biasa kalau tidak memungkiri masalah honor dan yang lain-lain gitu ya, kami sampaikan di situ. Akhirnya ternyata banyak juga yang minat, iya. Bahkan sampai menolak ada sekitaran 5 orang. Itu ijazah SMA. Padahal dari awal itu kami membentuk benar-benar tidak ada yang bukan gak ada yang minat ya, tapi nggak ada yang tahu mungkin ya. Karena Kruisan itu kan desanya memang tinggi gitu ya, kantor desanya di bawah gitu. Jadi bukan mereka nggak minat, mungkin karena nggak tahu. Jadinya inovasi itu dari kami semua berkumpul tengah malam itu, akhirnya membentuk inovasi itu, diundanglah semua data yang menurut desa itu ijazah SMA, terus diundang semua, diumumkan akan ada pembentukan KPPS, langsung itu pas pemilu seperti itu, pilkada juga seperti itu, jadi semuanya SMA. Oke, ini jadi sebuah informasi dan juga masukan yang baik untuk teman-teman dari kecamatan dan mungkin desa-desa di seluruh wilayah Temanggung ini. Bisa jadi ketika minim pendaftar untuk pembentukan badan itu, bukan tidak mau masyarakatnya, jangan-jangan belum tahu secara optimal gitu ya. Maka ini perlu tadi diundang secara khusus, bahkan satu desa yang ijazahnya minimal SMA diundang semua ke balai desa. Disosialisasikan dan terbukti ternyata sampai akhirnya melebihi kuota yang mendaftar ya. Ini bukti nyata bahwa ternyata masyarakat kita perlu ada penyampaian yang lebih intens ya. Oke, ini luar biasa, ini sebuah informasi penting ini dari teman-teman Kelidung dan bisa ditiru oleh teman-teman di wilayah yang lainnya. Oke, nah apakah ini juga tadi dilakukan di semua desa yang lain atau hanya di Kruisan ini yang tadi pakai metode semua warga yang berijazah SMA diundang ke balai desa, atau semua desa begitu akhirnya? Kebetulan untuk desa yang lainnya memang sudah SMA. Jadi seperti yang tadi saya katakan pertama, kami menekankan ke KPPS bahwasanya kalau akan memakai yang ijazah SMP terus, itu kan biasanya sesepuh itu ya, itu tidak akan ada reorganisasi. Jadi tidak akan tahu, padahal yang namanya pemilu biarpun sama itu akan selalu beda, ya kan? Untuk alurnya kan tetap ada perubahan dan yang lain sebagainya. Jadi kami menekankan bahwasanya carilah yang SMA. Biarpun ada pro kontra. Jadi ada yang sempat protes, padahal saya sudah menjadi KPPS dari zaman kapan. Tapi memang kita menekankan harus SMA. Akhirnya saat itu tercapailah seperti itu, terbukti alhamdulillah juga sukses. Jadi apa yang sudah ada kami optimalkan. Jadi alhamdulillah 100% di Kecamatan Kelidung itu SMA. Terkhusus yang Kruisan itu yang pakai metode itu, yang Kruisan, kalau Kruisan benar-benar disuruh mencari itu sangat susah. Jadi akhirnya itu dibentuknya itu. Kalau untuk desa lainnya langsung bisa dikondisikan dengan cara kami menekankan ke teman-teman PPS bahwasanya akan
Kalau seperti kemarin-kemarin terus memakai jasa SMP itu tidak akan ada reorganisasi. Dan yang muda tidak akan pernah tahu kalau yang tua-tua terus yang didepankan gitu. Jadi artinya hanya dengan penanganan satu masalah ini terkait ijazah terfilter 2 syarat sekaligus ya. Artinya dari ijazah jadi terpenuhi, dari usia juga yang mengutamakan di bawah 55 akhirnya otomatis terpenuhi karena tadi menurut survei Mbak Rani yang SMP ini biasanya yang sudah sepuh-sepuh gitu ya. Biasanya kan itu ketua RT gitu kan harus ikut gitu ya. Akhirnya kami juga memberikan penjelasan sih sama mereka, kayak ada beberapa kasus terus kami menjelaskan bahasanya di Ngapunten ini harus SMA. Akhirnya mereka tahu sendiri bahwasanya sekarang masanya udah berbeda. Jadinya memahami sih kalau harus SMA gitu. Jadi pesan yang efektif ini yang kemudian disampaikan oleh teman-teman PPK Kledung sehingga dipahami dengan baik oleh masyarakat ya. Ini tentu hal yang menarik. Dan teman pemilih, tentu kita masih akan banyak bincang-bincang dengan Mbak Rani. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Obsesi, obrolan seru seputar demokrasi. Hai teman pemilih, tahu nggak sih, gerakan peduli lingkungan itu bisa dimulai dari kantor loh. Yuk, simak tips hemat energi ala KPU Temanggung. Gunakan AC secara bijak seperlunya. Optimalkan sirkulasi udara melalui pintu dan jendela. Matikan lampu jika sudah tidak digunakan. Optimalkan akses cahaya melalui pintu dan jendela. Matikan seluruh perangkat elektronik setelah selesai digunakan. Cabut kabel perangkat elektronik jika sudah tidak digunakan. Budayakan berangkat dan pulang kerja menggunakan sepeda atau angkutan umum. Gunakan termos untuk meminimalisir penggunaan kompor maupun dispenser untuk memanaskan air. Matikan keran air setelah selesai digunakan. Jangan sisakan air minum, pastikan sudah dihabiskan sebelum pulang kerja. Teman pemilih, terima kasih Anda masih bersama kami di Obsesi, obrolan seru seputar demokrasi. Dan mari kita lanjutkan lagi bincang-bincang bersama Mbak Rani Miranti, ex-PPK Divisi Sosdiklik Parmas dan SDM pada Pemilu dan Pilkada 2024 di Kecamatan Kledung. Tadi Mbak Rani sudah menyampaikan upaya yang dilakukan oleh teman-teman PPK Kledung, sehingga alhamdulillah di penyelenggaraan Pilkada kemarin KPPS-nya ini 100% memenuhi regulasi, yakni ijazahnya minimal SMA. Ini baru terwujud di Pilkada atau sudah sejak pemilunya seperti itu Mbak Rani? Pilkada. Pemilu masih ada beberapa desa yang ada SMP-nya. Akhirnya Pilkada ini dengan rembukan kami berlima bahwasanya kayaknya ada, soalnya kan makin rumit lagi kan Pak itu, jadinya kita optimalkan yang SMA gitu. Tapi kalau untuk desa Kruisan itu dari pemilu Pak, yang SMA itu. Dari pemilu sudah, karena memang dari awalnya tadi pendaftarnya agak minim gitu ya. Ya, terus yang Kruisan itu pilkadanya sampai membuat pengumuman bahwasanya kami hanya akan saking banyaknya kan jadi dikurangi. Jadi di pilkada sudah sadar mereka untuk aktif kan gitu dikurangi akhirnya dari PPS Kruisan itu membuat pengumumannya ya akan diterima yang mendaftar pas tanggal pertama gitu. Cepet-cepetan jadi yang dulunya mungkin banyak yang tidak tahu akhirnya ini ono meneh gitu, jadinya mereka rebutan pas pilkada, jadi cepet-cepetan yang di pilkada itu kalau yang di desa Kruisan. Karena memang kan ketika pilkada ini jumlah TPS-nya berkurang mungkin hampir separuhnya ya. Karena setiap TPS jumlah pemilihnya juga bertambah hampir 2 kali lipat di setiap TPS. Oke, ini luar biasa. Dan kami tentu mengapresiasi apa yang diwujudkan teman-teman di Kledung gitu ya. Karena bahkan teman-teman di lain daerah yang mungkin sifatnya di perkotaan
masih menemukan itu kesulitan untuk memenuhi SDM yang berijazah minimal SMA. Kita tahu Kledung ini posisi geografisnya benar-benar di kaki gunung, Iya. ya, di Apit Sumbing Sindoro. Gunung banget Gunung banget itu ya, di Temanggung aja itu gunung banget. Gunung gitu banget ya. Kemudian juga kayaknya didominasi mata pencarian petani ya. Mayoritas petani. Kalau dari data sepertinya masih banyak yang tadi warga tamat SMP gitu. Tapi bisa ternyata teman-teman mewujudkan tadi KPPS 100%-nya berijazah SMA. Oke. Ada desa lain yang selain Keruisan ini yang mungkin berkesan karena pakai trik khusus gitu untuk memenuhi ini? Yang lainnya itu sih sekali dibuka gitu, karena memang untuk PPS Kledung itu kan juga mayoritasnya masih muda-muda ya. Jadi untuk teman kalau dibuka kayak gitu kan, kalau yang muda itu lebih mudah. Jadi teman-temannya kan langsung, yuk ikut ini kan gampang mengkoordinasinya kan ya. Jadi yang teman-teman lainnya muda itu paling khusus ya itu di Keruisan itu paling berkesan, paling berkesan sangat. KPPS-nya juga sangat berkesan. Maksudnya gimana nih? PPS-nya itu ya berkesan aja, jadi beda dari yang lain gitu ya. Oke. Keren. Kalau di KPPS saja bisa nih diwujudkan 100% berijazah minimal SMA. Artinya di saat pembentukan Pantarlih tidak ada kesulitan yang ditemui ya? Tidak ada. Seluruhnya sudah memenuhi dari persyaratan ijazah ini untuk Pantarlih gitu. Dan semua Pantarlihnya akhirnya ikut terlibat di KPPS atau ada yang beberapa titik yang harus tetap nyari wajah-wajah murni baru di pilkada ini? Semuanya ikut, jadi biar hanya meneruskan gitu. Kalau sudah tahu kan lebih mudah gitu ya Pak. Jadi dari Pantarlih kami alihkan untuk menjadi KPPS gitu. Oke. Tentu kalau hanya PPK berlima ini untuk mewujudkan ini kan ya berat. Iya. Bagaimana yang dirasakan oleh Mbak Rani khususnya dukungan dari teman-teman PPS di Kecamatan Kledung untuk mewujudkan hal ini, seperti apa waktu itu dukungannya? Ya kalau teman-teman PPS Kledung mungkin karena PPK-nya juga ambisius ya. Jadi kalau dari ketua sendiri, Pak Tenang itu dulu selalu menekankan kalau Kledung itu hanya sedikit desanya. Jadi sebisa mungkin tuh kalau data, dokumen dan lain itu pertama gitu. Jadi ditekankan dulu seperti itu sama ketua PPK-nya, jadi memberikan motivasi. Jadi akhirnya kami juga alhamdulillahnya berlimanya itu sangat kompak. Pilkada, pemilu itu kan kompak sekali ya. Jadi dengan bekerja sama kelima itu mudah aja untuk melakukan ini, untuk data-data harus nomor 1 dan yang lain sebagainya. Bahkan kami saat pilkada pun memborong 3 penghargaan. Jadi alhamdulillah itu karena bekerja sama sih Pak. Jadi misal saya kok tidak ada pekerjaan, saya bisa membackup sirekapnya data dan yang lain sebagainya. Jadi memang ganti-gantian gitu. Jadi saling membantu satu sama lain antara kelima itu. Bahkan pas hari H saya juga ikut membantu ketua untuk di aplikasi yang Pak Ketuanya gitu. Jadi memang ditekankan karena memang Pak Tenang itu kan udah sangat lama berkecimpung di pemilu ya. Jadi sudah tahu kalau kunci utama dari suksesnya ini ya harus bersatu, berlima itu tidak boleh saling iri dan yang lain terkait pekerjaan. Jadi saling bantu itu sih yang paling utama yang saya rasakan di PPK Kledung itu. Jadi tetap kunci pertamanya adalah kesulitan teman-teman PPK-nya ya. Berlima. Jadi PPS-nya juga ikut aja. Jadi kami yang ambisius, PPS-nya juga ayo ini nih. Jadinya ambisius juga PPS-nya gitu. Ya, ini patut disyukuri, artinya tadi ada figur ketua yang bisa memberikan keteladanan. Kemudian berlima ini juga kompak, punya semangat yang sama, dan PPS-nya pun memberi dukungan gitu ya. Karena bisa jadi ketika 5 orang semangat tapi di bawah nggak mendukung, bisa nggak sefrekuensi juga nih. Artinya memang situasinya di Kledung mendukung ya secara positif ya. Jadi PPK-nya semangat, PPS-nya juga siap sedia untuk ngikut apapun yang dikomando. Oke, nah kemudian dari teman-teman Keruisan tadi disampaikan berlima nih komplit PPK turun. Apakah memang setiap masalah muncul di Kledung 5-5-nya nih turun gitu atau gimana? Apa memang hanya khusus masalah KPPS di Keruisan yang sampai berlima turun ini? Kebetulan itu untuk semua permasalahan yang ada itu kami memang selesaikan bersama. Jadi kan kalau sesuai divisi ya, kalau bekerja sesuai divisi itu kan hanya pekerjaan saya ya kalau KPPS menggunakan KPPS itu. Tapi
karena ya itu saking kompaknya, saya bersyukur sekali dengan keempat bapak-bapak itu yang sangat kompak. Jadi Mbak Rani sendiri iya, wanita di iya, sana. dari pemilu sampai pilkada kan sendiri, tapi benar-benar sangat kompak. Jadi bersyukurnya itu. Jadi semua permasalahan, mungkin kalau hanya saya yang terjun ke kerumisan tidak akan terlintas untuk hal itu. Tapi karena kami berlima semua mempunyai gagasan yang beraneka ragam, begitupun dengan pemerintah desa, akhirnya terbentuk yang seperti sebutnya karena itu sih. Kekompakan itu jadi mudah menyelesaikan masalah. Karena dari awal sudah digencarkan gitu ya, informasi bahwa pembentukan badan ad hoc ini hanya diutamakan yang ijazah SMA ke atas. Apakah kemudian pendaftar dari yang ijazah SMP ke bawah ini jadi tidak ada sama sekali atau seperti apa kondisinya? Ada, tapi Tetap ada, ya. tetap kami menyuruh PPS untuk membicarakan dengan cara yang halus. Bahwasanya sekarang udah ada peraturan berbeda. Enggak langsung diusir Iya, itu enggak. orang Jadi ditampung. diterima, pendaftaran terima dan yang lain sebagainya, tapi penolakannya dikasih penolakan yang halus. Bahwasanya tidak langsung kamu nggak bisa kena SMP, enggak, tapi bahwasanya sekarang masa udah berbeda, peraturan sudah berbeda, terus semuanya sudah menggunakan IT kan Pak, ada aplikasi dan yang lain sebagainya. Jadi kalau SMP dan yang lain sebagainya takutnya nanti ada apa gitu. Jadi alhamdulillah untuk itu bisa terselesaikan. Bisa diterima ya oleh masyarakat ya. Nah, ini tadi klausulnya kan adalah minimal SMA nih. Iya. Bagaimana kondisinya di lapangan? Apakah yang ijazah S1 ke atas ini juga banyak muncul, berkecimpung juga, atau malah jangan-jangan didominasi yang S1 atau gimana? Untuk yang mayoritas sih SMA. Kalau S1 juga ada, tapi hanya beberapa lah guru-guru itu. Guru-guru itu ya ada guru-guru itu banyak juga. Ada guru-guru dan S1 juga ada, SMA, tapi mayoritasnya SMA sih. Oke. Tadi Mbak Rani sudah berbagi cerita bahwa dukungan kolaborasi dengan teman-teman PPS ini baik, bahkan juga dari pemerintah desa mendukung dengan positif gitu. Bagaimana dukungan yang dirasakan, yang dijalin, dibangun kepada teman-teman Panwascam dan juga PKD di setiap desa? Seperti apa yang kemudian dibangun? Apakah mereka juga memberi dukungan yang positif sehingga tadi hal-hal positif bisa diwujudkan di Kledung? Alhamdulillah juga, karena untuk Panwas itu kan juga masih teman ya. Jadi kami itu semua permasalahan kami selesaikan dengan cara diskusi terlebih dahulu. Jadi misal ada permasalahan yang muncul, terus dari Panwascam nanti klarifikasi dulu kan ada surat-surat itu ya. Terus surat cinta, iya, surat cinta itu ya. Akhirnya ya itu. Tapi alhamdulillah sekali untuk hubungannya dengan Panwascam, begitu pun dengan PPS, dengan PKD itu sangat baik. Mungkin karena dari PPK-nya juga baik ya Pak. Jadi PPS itu kan mengikuti ya, kalau yang di bawah itu tetap apa yang atas lakukan, yang bawah juga ikut lakukan. Kalau yang atasnya sama Panwasnya mungkin sedikit ada selisih, mungkin di bawahnya juga ada selisih. Tapi alhamdulillah sekali untuk Kledung ini kekompakan sangat ada di PPS dan Panwascam. Ya, dan tentunya Panwascam Kledung pasti senang sekali ya dengan kinerja yang ditunjukkan oleh teman-teman PPK Kledung. Contoh terkait ijazah ini bisa dipenuhi sesuai ketentuan regulasi, mereka jadi nggak perlu capek-capek bikin surat cinta gitu kan. Kalau di kecamatan yang mungkin banyak berijazah SMP ke bawah kan ini patut untuk dijadikan perhatian khusus oleh Panwascamnya. Tapi di Kledung kayaknya mereka tinggal kipas-kipas itu lihat Mbak Rani sudah oke di pekerjaannya gitu ya. Baik, dan kita masih akan lanjutkan lagi setelah ini, teman pemilih. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Obsesi, obrolan seru seputar demokrasi. Pernah mikir nggak sih, cari informasi resmi dari lembaga negara tuh kaku dan ribet banget? Dulu mungkin iya, tapi sekarang tinggal buka medsos atau YouTube channel KPU. Serius, sekarang informasinya seaktif dan seterbuka itu. Transparansi informasinya udah berasa kayak update dari Mutual sendiri. Bukan cuma medsos,
Kalau mau cari data hukum atau regulasi, tinggal cek JDIH KPU. Butuh informasi publik yang lebih spesifik, ada layanan EPPID di website resminya, langsung satset dan transparan. Mulai dari tahapan pemilihan, edukasi pemilih pemula, sampai video seru di YouTube. Semuanya dikemas asik dan gampang dicerna. Ini baru namanya digitalisasi layanan publik yang relatable buat kita. Gak ada alasan lagi buat gak melek politik kan? Kalau kalian paling sering mantau info KPU lewat platform yang mana nih? Coba spill di komen ya. Baik teman pemilih, terima kasih Anda masih bersama kami di Obsesi, obrolan seru seputar demokrasi. Dan saya akan melanjutkan lagi bincang-bincang bersama Mbak Rani Miranti, ex-PPK Divisi Sosdiklik Parmas dan SDM di Kecamatan Kledung pada pemilu dan pilkada tahun 2024. Tadi Mbak Rani menceritakan banyak hal yang positif yang terjadi di Kecamatan Kledung. Dan tadi juga di-spill bahwa pemerintah daerah juga di desa itu memberikan dukungan gitu ya. Jadi tidak ada gejolak sama sekali ketika PPK PPS ini benar-benar menekankan hanya warga yang berijazah minimal SMA yang akan kita libatkan. Itu para kades ini nggak ada masalah dengan itu ya? Nggak, alhamdulillah sekali. Jadi untuk yang memberikan dukungan juga di tingkat kecamatan juga sangat memberikan dukungan. Juga ya. Jadi dulu itu awal-awal itu di PPK itu tidak punya ruangan, Pak. Jadi dulunya itu kan PPK itu ruangannya di dinas ya, di ruang dinas. Terus kan Panwascam dulu ya. Akhirnya kan itu ditempati sama Panwascam. Jadi dulu itu dibagi menjadi 2. Tapi setelah kemarin 2024, dia itu 2018-19 itu dibagi 2. Satu ruangan ya, dibagi satu 2. Rumah, ya rumah dinas itu kan. Satu bangunan. Ya, terus untuk 2024 ini buat Panwascam. Akhirnya PPK nggak punya ruangan, sama pihak kecamatan bangun ruangan di belakang. Jadi kami membangun ruangan baru. Jadi ada ruangan baru difasilitasi sama kecamatan. Ruangan baru benar-benar ruangan baru kami bangun itu untuk PPK. Jadi sangat-sangat didukung oleh pihak kecamatan. Jadi kan ditawari mau di tengah, di ruangan tengah, tapi takutnya kan kalau PPS itu kan biasanya gerusa-gerusu ya Pak. Kalau ke kecamatan takut tidak sopan dan lain sebagainya. Akhirnya Pak Ketua minta untuk ruangan di belakang, tapi kan itu belakang itu parkiran. Akhirnya dipotong, dijadikan ruangan itu juga di keramik dan lain sebagainya. Sangat difasilitasi oleh pihak kecamatan. Jadi benar-benar dapat dukungan ya dari pemerintah setempat, baik kecamatan maupun desa. Tadi khususnya yang pembentukan badan ad hoc ini kan kadangkala di lapangan ini ya tadi masih menganggap yang pengalaman panjang, yang senior-senior ini yang harus diutamakan, ternyata nggak ada gejolak sama sekali ya. Oke, dan sebenarnya terasa besar nggak sih manfaatnya ketika memang kita mengikuti regulasi ini dengan sekencang itu? Artinya apakah memang Mbak Rani dan teman-teman merasakan manfaat? Oh iya nih, ternyata setelah benar-benar kita pakai regulasi ini, kinerja teman-teman PPS, KPPS, akhirnya memang terbukti jadi makin baik, lebih baik. Ya, terbukti sih Pak. Jadi untuk sekarang itu kan benar-benar kalau tidak, biasanya kalau yang sudah tua-tua itu kan kalau dijelaskan sudah mengikut bahwasanya berarti podo mbiyen kayak gitu ya, seperti kemarin gitu. Jadi untuk sekarang itu kan benar-benar kalau yang muda itu kan mau mendengarkan gitu ya Pak. Jadi dulu itu bahkan ada kesalahan itu tuh dulu yang tua itu tuh nggak mau mendengarkan apa yang disampaikan. Akhirnya yang dikerjakan salah, akhirnya kan diberi teguran. Jadi dari situ saja kita sudah tahu bahwasanya yang berijazah SMA itu lebih mendengarkan, lebih mengikuti arahan itu sih, enggak kan biasanya kalau sudah menang pengalaman kan bahasanya kayak
seperti kemarin mesti kenean kayak gitu. Padahal sekarang kan Setahun. regulasinya, ya, sekarang regulasinya kan beda ya Pak. Ya jadi seperti itu. Jadi lebih itu sih lebih mudah diatur juga. Untuk usianya, generasinya ini dominasi apa sih ketika akhirnya kita pakai yang minimal SMA? Apakah Gen Z-nya banyak Iya. atau masih di level Gen X? Atau Jadi untuk kami itu di tingkat desa itu kami menekankan harus setiap TPS itu harus ada yang ditakuti orang. Jadi kami mengambil yang dimaksud adalah yang disegani ya Pak. Jadi kami mengambil bahwasanya semisalkan dari TPS 1, TPS 1 itu nanti kami harus meletakkan satu orang yang disegani tapi berjasa SMA. Jadi kami kan tetap masih ada yang tua-tua dan berjasa SMA itu ya Pak, tidak semuanya Gen Z. Jadi di situ akan lebih mudah gitu. Jadi di situ yang muda-muda yang cekatan juga ada, tapi yang disegani juga ada gitu. Seperti itu. Banyak nggak sih Gen Z-nya? Banyak. Jadi banyak, ya, jadi yang milenial paling hanya 1-2 setiap TPS-nya. Sekarang sudah kebanyakan Gen Z. Gen Z-nya sudah banyak ya. Karena PPS-nya juga kebanyakan Gen Z ya Pak. Jadinya untuk merekrut teman-temannya kan lebih mudah gitu. Tapi tetap per TPS kami harus ada mewajibkan harus yang menjadi ketua KPPS adalah orang-orang yang disegani di masyarakat. Jadi tidak mudah untuk diombang-ambingkan sama sanksi. Oke, tentu ini jadi kabar baik untuk kita semua. Ada regenerasi yang berjalan. Banyak Gen Z di pemilu dan pilkada tahun 2024 ini harapannya kan akan menjadi wajah-wajah yang sudah dianggap berpengalaman di 2029. Mereka siap untuk bertugas lebih baik lagi dan nanti siap lagi generasi selanjutnya berkecimpung lagi di situ. Dari ceritanya Mbak Rani tadi, artinya ini kan semua hal sepertinya positif nih di Kledung ya. Apakah memang tidak ada kendala, hambatan, tantangan sama sekali yang dirasakan teman-teman di Kledung atau ya benar tadi mulus semuanya Pak, lancar semua? Tetap ada kendala, tapi mungkin hanya intern saja ya Pak. Tapi untuk kendala yang besar kayaknya tidak ada sih. Saya sangat enjoy dan ya itu saya sangat bersyukur sih dipertemukan dengan bapak-bapak khususnya yang 3 pelontos itu benar-benar sangat bersyukur karena benar-benar dimong sekali. Saya kan yang paling kecil ya Pak, dimong dikasih tahu kalau kayak gini. Jadi sangat banyak pengalaman di situ. Jadi tidak hanya pengalaman di materinya saja di pelaksanaan saja, tapi benar-benar di masyarakat pun banyak pengalaman gitu. Jadi PPK 5 yang cewek itu hanya Mbak Rani. Iya. Cowok 4 yang 3 pelontos. Yang 3 pelontos itu. Yang pemilu sama pilkada kan ya hukumnya kan diganti. Ya. Ada jadi satu pergantian saja di sana ya. Oke. Nah, kemudian prestasinya nih. Tadi Mbak Rani sih di awal sudah spill bahwa ada 3 prestasi yang berhasil diraih oleh PPK Kledung. Mungkin Mbak Rani bisa share prestasi apa saja yang kemarin diraih? Kalau di divisi data itu ganda tercepat, penyelesaian ganda tercepat. Terus untuk di divisi Pak Awing itu apa ya? Di divisi teknis itu rekapitulasi. Terus di divisi saya sendiri pembentukan badan ad hoc terbaik. Itu 3-3-nya terbaik satu semua. Iya. Wah, luar biasa. Jadi itu merupakan indikator bahwa penyelenggaraan pilkada di Kledung alhamdulillah sukses gitu ya. Alhamdulillah sekali. Oke. Ya, kita ikut senang mendengar prestasi dari teman-teman dan mudah-mudahan nanti di pemilu pilkada selanjutnya tetap bisa dipertahankan oleh Kecamatan Kledung ini ya. Semoga. Ini prestasi yang perlu dilestarikan tentu. Dan harapan dari Mbak Rani apa ketika pilkada sudah usai, pemilu sudah usai, sudah ada wajah-wajah pemimpin-pemimpin baru di setiap level, kabupaten, provinsi, negara kita ini wajah baru semua. Gitu. Harapan Mbak Rani ke depan untuk bangsa daerah kita seperti apa? Harapannya untuk para pemimpin ya jalankan apa yang sudah dijanjikan gitu aja sih Pak. Jadi kan banyak sekali janji-janji ya karena kan kebetulan kami juga ikut kampanye ya Pak kan mengawasi enggak ikut ke mengawasi kampanye karena itu kan jadi kita harus mengetahui visi misi dan lain sebagainya kan Pak. Nah jadi menurut saya jalankan apa yang sudah dijanjikan gitu karena masyarakat sangat menaruh harapan yang sangat besar di tangan-tangan pemimpin kita gitu. Baik. Ini adalah salah satu harapan dari seorang yang ikut berkecimpung, ikut mengantar terpilihnya para pemimpin-pemimpin kita ya. Mudah-mudahan didengar oleh para pemimpin kita bahwa harapan kita semua masyarakat besar kepada beliau-beliau atas realisasi janji-janjinya.
ke depan apakah mau daftar lagi jadi PPK Kledung, Mbak Rani? Mau Gitu ya. tanpa penolakan mau. Dulu kan PPS terus Iya, PPK. PPK. Ini besok tetap di PPK. PPK saja. Apa naik lagi? Baik, Insya terima Allah. kasih banyak ya Iya. Mbak Rani atas kontribusinya di Kledung bersama teman-teman semua dan juga atas rawuhnya hari ini. Cerita yang Sama-sama. sudah dibagi ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita Amin, semua, amin. khususnya para teman pemilih yang ada di rumah. Amin. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan kita bisa bincang-bincang lagi. Oke, siap. Baik, terima kasih atas kebersamaannya teman pemilih semua. Jangan lupa terus dukung kami dengan tayangan-tayangan positif yang bisa kami suguhkan ke Anda melalui like, share, komen, dan subscribe tayangan-tayangan positif kami ini. Dan nantikan terus edisi Obsesi, obrolan seru seputar demokrasi yang akan terus kami tayangkan di YouTube channel KPU Kabupaten Temanggung. Saya Muhammad Bagus Pratomo, saatnya saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The fallen leaves drift by the window. The autumn leaves of red and